Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi li ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah wa hadiyan ila siratil mustaqim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril bagai wan na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'alal khair wa du'a ilal huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah di Masjid Jami Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatud dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita akan meneruskan bacaan kita di kitab Syafaduz Zubat, ya, masih tentang sunan wudu, ya, sunnah-sunnahnya wudu. Qala an-Nadhim al-Imam Ibnu Ruslan rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qal wastasfi bin niyata min bad'in ila akhirih wa dalku udhuwin wal wila walil wudu muddun walit tagsili fa'un wa tulil gurri wa tahjili thummal wudu sunnatun lil junubi linaumihi al iyata aw yasrabi. Masih sunnah-sunnah wudu, ya, sekarang kita masuki sunnah wudu yang ke-12, ya. Wasashibin niyata min badin ila akhirih. Disunnahkan istishab niyatil wudu min awalihi ila akhirih. Membarengkan niat, ya, wudu, ya, kita niat wudu min awalihi, dari awal wudu, ila akhirih, sampai selesai wudu. Jadi sunnah itu, ya, jadi kan pertama kali, ya, ketika kita awal sunnah kan, ya, kita mencuci kedua tangan kita disunnahkan nawaitul sunnatal, saya niat sunnah wudu. Dari situ kita niat wudu, ya. Kemudian berkumur-kumur, tetap pasang kita niat sunnah wudu di hati kita. Masukkan air ke dalam hidung, ya. Kemudian mengeluarkan air ke dalam hidung,
Tapi ketika membasuh wajah itu wajib. Nah, itu wajib untuk niat wudu, nawaitul wudu li rafil hadatsil asghar. Terus pasang, jangan jangan sampai kita lepas daripada niat. Dari awal ketika membasuh kedua tangan tetap kita niat wudu. Kita maksud di hati kita tetap kita pasang niat wudu. Jadi dikatakan kama qala an-Nadhim, sebagaimana juga Imam Ibnu Ruslan dari awal-awal bab ini, awal-awal bukan bab wudu tapi mukaddimah. Beliau itu muqaddimatul usul Beliau sudah mengatakan wa in tadum hatta balagta akhirah wujdat thawaba kamilan fil akhirah. Jika engkau terus pasang niat hatta balagta akhirah, sampai selesai wudu. Dari awal kita niat, terus tengah niat, terus sampai akhir wudu kita. Apapun. Apapun, bukan wudu aja. Wujda, maka kamu akan mendapatkan as-sawaba, pahala kamilan fil akhir. Pahala yang sempurna di akhirat. Jadi sunnah. Sunnah, dan ingin dapat kita pahala yang sempurna, makanya istishabun niyah, kita pasang niat di hati kita min awwalihi, dari awal wudu kita ila akhirih, sampai selesai wudu kita. Itu yang ke-12. Sunnah daripada istishabun. Wadal qu'udwin. Kemudian sunnah yang ke-13 daripada sunnah wudu ad-dalaq, yaitu menggosok. Apa itu dalaq? An yumirra liyad 'alal maghsul ba'da idhafatil ma', yaitu menggosok tangan 'alal maghsul, di atas tubuh yang dibasuh, ba'da idhafatil ma', setelah menuangkan air. Setelah nyucur air, disunnahkan kita menggosok tangan kita yang dibasuh. Yang dibasuh apa wajah, tangan, dan kaki. Itu kan dibasuh. Disunnahkan ketika bagian yang dibasuh, maghsul, yang bukan yang dimamsuh, yang bukan yang diusap, tapi yang dimaghsul, yang dibasuh, disunnahkan untuk dalaq. Disunnahkan untuk menggosoknya. Khurujan min khilafi man aujabah. Kenapa disunnahkan? Karena untuk keluar dari khilaf. Karena ada pendapat sebagian ulama, termasuk Imam Imam Malik, bahwasanya dalaq, menggosok bagian yang dibasuh itu hukumnya wajib. Dan terkadang yajibud dalaq, dan terkadang menggosok itu hukumnya bisa wajib. In tayaqqana adamu wusulal ma ila jami'il udwi au dhannahu, jika dia yakin enggak masuknya air ke seluruh anggota wudu, kecuali dengan digosok baru masuk, maka menggosok hukumnya bisa wajib. Jangankan tayaqqana au dhannahu, atau dia mengira, dia nyangka kayaknya ini enggak masuk nih, harus digosok nih, maka harus digosok. Harus digosok. Contohnya apa alis lah, alis kan agak tebal tebal. Kalau nggak digosok nih bisa nggak masuk nih, makanya harus digosok. Maka dengan kalau dia mengira apalagi dia yakin nggak masuk air tersebut, maka kecuali dengan digosok, maka digosok menjadi wajib. Yusannu dalkul a'dha al-maghsulah duna al-mamsuhah. Disunnahkan menggosok bagian-bagian tubuh yang dibasuh saja. Dunal mamsuhah, bukan bagian yang diusap. Diusap kepala. Kepala enggak disunnahkan untuk dalaq, enggak disunnahkan. Enggak disunnahkan untuk dalaq. Telinga. Disunnahkan mashul udhunain, mengusap telinga, enggak disunnahkan untuk dalaq. Bagian telinga enggak disunnahkan untuk digosok. Yang yang gusul apa aja? Yang dibasuh, yaitu 3. Allah katakan kan, idza qumtum ila shalah
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum. Ya, kedua tangan muka kalian, kedua tangan kalian sampai siku, sedangkan kepala kan wamsahu, bukan dibasuh, tapi diusap. Wa arjulakum, dan kaki baru dibasuh. Jadi 3 itu aja yang disunnahkan untuk dalak, disunnahkan untuk digosok. Ya, bil ma'i akiba mulaqatiha bil ma', setelah air itu nempel di anggota tubuh wudu. Khurujan min khilafi, ya, untuk keluar daripada khilaf Imam Malik. Itu sunnah yang ke-13 ad-dalak, ya, digosok. Kemudian sunnah yang ke-15 wal wila, ya, wastasibin niyata min badin ila akhirih wadal kuudwin wal wila. Apa itu wila? Al wila ay mualah, harus menyambung, menyambung, nggak boleh terputus. Ya, al mualah bainal a'dha, menyambung di antara basuhan atau usapan anggota wudu. Habis mencuci tangan langsung kumur-kumur. Habis kumur-kumur langsung masukin air ke hidung. Langsung keluarin air ke hidung. Langsung membasuh wajah. Ini mualah namanya. Ya, walaupun di batas ini jangan sampai kering. Di sini dikatakan tusannul mualah, disunnahkan untuk menyambung baina af'alihi, antara gerakan-gerakan wudu, lil ittiba', untuk mengikuti Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi wudunya itu mualah, nyambung. Jadi sunnahnya mualah. Bi an yaqra'a fi tathhirihi kulli udwin, dengan dia memulai bersuci setiap anggota tubuhnya, qabla jafafi ma qablahu, sebelum kering. Ini lama juga ya. Ya, sebelum kering. Yang sebelumnya, ya, kalau tadi habis muka, jangan sampai muka udah kering, ya, baru tangan, enggak. Pokoknya belum kering langsung tangan, itu masih dikatakan mualah. Tapi kalau sudah kering, ya, maka dikatakan berarti tidak mualah, ya, tidak menyambung. Ma'tidalil hawa, bersama dengan hawa yang normal. Ya, angin yang lagi kencang, nah itu berarti enggak normal kan. Atau tempat wudunya ada kipas angin, ya kan, jadi kan cepat kering itu nggak normal. Ya, wal zaman wal makan, di zaman di waktu yang memang nggak kalau malam kan, kalau siang cepat banget keringnya. Kemudian wal mualah sunnah, hukumnya sunnah, khurujan min khilafi Malik wa alaihi al madhhabul qadim. Menyambung, ya, itu hukumnya sunnah. Ada hukum yang wajib, pendapat siapa? Imam Malik. Dan bahkan madhab Syafi'i yang godim. Ya, madhab Syafi'i yang godim, mualah hukumnya wajib. Ya, kita tahu kan, Imam Syafi'i itu yang membuat madhab, ada yang godim, ada yang jadid. Yang dulu, ada yang sekarang. Dipakai yang jadid, yang sekarang. Yaitu kapan? Al-godim, yaitu ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Ya, berada di Irak, dia membuat madhab. Ya, membuat pendapat, mengukuhkan, dan banyak masail-masail. Ya, di antaranya ini. Kalau wudu wajib mualah. Tapi setelah beliau pindah ke Mesir, ya, beliau memperbarui madhabnya jadi madhab jadi. Ini enggak wajib mualah, akan tetapi sunnah ketika beliau berada di Mesir. Al mualah baina ajza'il udwil wahid wa bainal ghasalati thalath wa bainal a'dha ba'daha ma'a ba'din. Ya, menyambung ini, ya, baina ajza'il udwil wahid, di antara satu anggota tubuh. Contohnya tangan. Kan tangan 2 kan?
Satu anggota tubuh tangan, sama-sama tangan. Satu udah kanan. Yang kiri ntar dulu. Ini enggak sunnah. Sunnah habis kanan langsung kiri. Ya. Atau setengah doang. Kita setengah ini enggak. Ini enggak. Harus langsung. Dan juga mualahnya juga. Ya. Wa bainal ghusalati salat. Di antara basuhan-basuhan yang ketiga. Basuhan-basuhan yang tiga. Jadi habis basuh pertama, iya. Disunahkan yang kedua, disunahkan yang ketiga, mualah. Langsung. Jangan sekali, ntar yang kedua ntar. Iya, baru yang kedua. Ya, ntar lagi baru yang ketiga. Ini enggak. Sunnahnya yang bahasan pertama, kedua dan ketiga itu disunahkan mualah langsung. Dan bahkan mualah juga disunahkan wa bainal a'dha ba'dihha ma'a ba'din. Disunahkan membasuh anggota tubuh sebagian dengan sebagian yang lain. Habis wajah 3 kali langsung tangan. Ya, habis tangan 3 kali langsung kepala. Ya, dari antara satu tubuh ke tubuh yang lain. Itu mualah dalam satu tubuh, dalam satu anggota tubuh wudu atau dalam yang 1, 2, 3 mualah disunahkan, dan juga antara yang satu anggota tubuh ke tubuh yang lain. Qad tajibul mualah fi tuhrid. Dan terkadang mualah itu bisa wajib. Ya, sama dalak wajib. Dan mualah menyambung itu bisa wajib. Kapan? Nahu salisin walidhikil waqt. Yang pertama dulu, kalau waktunya itu sudah sempit. Pengen waktu ini udah 5 menit lagi habis. Nah, ini wudunya harus langsung. Ya, basuh wajah, tangan enggak boleh ntar dulu tangan. Yang ada keluar waktu. Ya, makanya bisa wajib kalau waktunya sudah nyempit. Udah pengen habis. Kemudian kalau dia daimul hadas, bisa wajib mualah menyambung kalau dia itu selalu keluar hadas. Nahu salisil baul. Contohnya seperti dia selalu keluar air kencing, enggak putus-putus, enggak berhenti. Atau dia itu bawasir ya, keluar darah dari kemaluan belakangnya. Atau perempuan yang istihadah, yang keluar darah itu kurang dari yaumun walailah, kurang dari 24 jam. Ya, kan agwalul haid, paling sedikitnya haid adalah 24 jam, 20 inilah. Kalau dia kurang 24 jam, berarti darahnya istihadah itu, bukan darah haid. Contohnya perempuan keluar darah hari yang pertama 7 jam. Hari yang kedua 7 jam. Hari yang ketiga 7 jam. Hari keempat, kelima udah bersih udah. Enggak keluar darah lagi. Berarti 3 hari hanya 7 jam. 7 dikali 3 21. 21 jam udah sampai belum sehari semalam? Belum sampai, kan 24 jam. Maka itu bukan darah haid, tapi darah fasad, darah rusak. Yang dia nyangka perempuan itu darah haid, iya, dan dia nggak sholat selama 3 hari, wajib dikodok itu. Karena yang keluar 3 hari itu bukan darah haid, tapi darah istihadah atau damun fasad, darah rusak. Nah, ini yang dikatakan darah istihadah yang keluar darah kurang dari 24 jam, yaumun walailah, atau yang lebih dari 15 hari. Iya, keluar darah terus sehari, 2 hari, sampai 15 hari. Kan paling banyaknya perempuan keluar darah haid 15 hari. Keluar lebih dari 15 hari, 16, 17, lebih dari 15 hari, namanya darah istihadah. Ini orang yang daimul hadas. Atau perempuan yang keluar nifas lebih daripada 60 hari. Ya, lebih daripada 60 hari. Nah, ini wajib mualah. Nah, caranya bagaimana? Kalau orang yang selalu keluar air kencing nggak boleh berhenti, atau ada perempuan yang selalu keluar darah, cara yang pertama istinja, dia cebok. Habis dia cebok, ya, dia langsung memakai pembalut. Ini mualah. Ya, mualah nyambung.
Habis cebok langsung dipakai pembalut. Habis pakai pembalut langsung dia wudu. Ya, langsung dia wudu. Habis dia wudu langsung dia sholat. Ya, langsung dia sholat. Nah, ini apa namanya? Wajibnya mualah seperti itu. Ya, wajibnya mualah seperti itu. Wudunya juga nggak boleh entar ya wajah tangannya entar, nggak, langsung mualah. Ya, habis wudu selesai langsung dia sholat. Atau orang juga yang selalu keluar air kencing. Ya, yang beser. Ya, suara keluar air kencing nggak berhenti. Habis dia cebok langsung diganjel pakai apa namanya bahan supaya jangan netes. Ya, habis itu langsung dia wudu. Habis wudu langsung dia sholat. Ya, kecuali 5 maslahati sholat. Kecuali kalau ada maslahatnya sholat. Ya, karena kan orang yang daimul hadas, orang yang selalu keluar hadas ini, wudunya itu harus ba'da dukhulil waqt. Harus masuk waktu. Enggak boleh sebelum zuhur dia udah wudu, enggak boleh. Udah waktu zuhur baru dia wudu. Nah, dia bersih-bersih, dia wudu. Habis dia itu, contohnya dia sholatnya di masjid. Boleh enggak orang yang daimul hadas dia sholat di masjid? Ya boleh. Ya afdal, malah bagus. Ya, kecuali dia itu berceceran, baru enggak boleh. Makanya habis dia itu membersihkan, ditahan. Jangan sampai keluar itu kencingnya. Ya, setelah ditahan, ya kemudian enggak akan berceceran, dia langsung wudu. Habis wudu, kalau dia nunggu, dia boleh kalau masih azan dijawab azan dulu. Itu maslahatus shalah. Ya, kalau masih azan, dia jawab azan dulu. Selesai itu sunnah qobliyah. Itu termasuk maslahatus shalah. Sunnah qobliyah. Boleh sholat sunnah. Setelah itu intizarul jamaah, menunggu jamaah juga boleh. Itu termasuk maslahatus shalah. Enggak langsung dong habis wudu, enggak boleh, karena maslahatus shalah. Ya, karena menjawab azan qobliyah, sunnah qobliyah, kemudian juga menunggu jamaah itu ada maslahatus shalah. Ya, karena maslahatus shalah maka boleh. Setelah itu baru, kecuali nggak ada jamaah lagi, ya harus dia sholat. Tapi kalau sholat sendiri itu langsung, nggak perlu pakai nunggu lagi. Kemudian sunnah yang ke-15, walil wudu imudun walitaghsili sa'un, yaitu an la yanqus ma'ul wudu an muddin. Enggak boleh air wudu itu kurang dari 1 mud. Nah, ini 1 mud. Ya, wudu kita enggak boleh kurang dari 1 mud. Kalau kurang berarti enggak sunnah itu. Ya, dikit banget berarti dikit banget. Nah, Nabi kalau wudunya 1 mud. Karena Nabi kalau wudu itu tangan langsung berjalan tuh air. Air berjalan. Ya, kalau kita kan susah itu ya. Apa namanya, kurang kalau misalnya satu mud. Ya, tapi makanya nggak boleh kalau kurang dari 1 mud. Kalau mandi besar, walid taghsili sha'un. Ya, itu nggak boleh kurang dari 1 sok. 1 sok itu kan 4 mud. Ya, apa namanya, dalam zakat fitrah. Itu kan arba'atu amdad. Ya. 4 mud. Ya, 4 apa namanya? Ini yang air. Berarti sedikit banget ya. Ya, kalau kurang dari itu ya maksudnya takut tidak sempurna. Ya takut tidak sempurna. 4 gini juga nggak sampai segayung kali ya. Ya nggak sampai segayung. Nggak boleh kurang dari sunnah seperti itu. Kemudian sunnah yang ke-16, watulil ghurri wat tahjili, yaitu italatul ghurrah wat tahjil. Melebihkan bagian ghurrah dan tahjil. Apa itu ghurrah? Bagian wajah. Apa itu tahjil? Melebihkan bagian tangan dan kaki. Aslul ghurrah, asal dari kalimat ghurrah, yaitu apa? Bayadun fi wajhil faras. Putih di wajahnya, di mukanya kuda. Kalau kuda yang wajahnya dia putih, ya, itu namanya ghurrah.
Itu namanya gurrah. Kalau ada kuda yang putih, bagian wajahnya, bagian mukanya, itu namanya gurrah. Wa aslu tahjil, dan asal kalimat tahjil adalah bayadun fi gawaimil fars. Ya. Putih di bagian kaki dan tangannya kuda. Ya, kalau kaki dan bagian depannya dan belakangnya itu putih, itu namanya tahjil. Bahasa Arab namanya tahjil. Nah, kalimat ini istu'ira, dipinjam. Isyaraha dipinjam guna linuril hasil fi mawadil wudu minal insan. Nah, ini kalau orang yang wudu, dia kan dilebihkan wudunya. Tangannya dilebihkan, kakinya dilebihkan, nanti di akhirat akan bercahaya. Ya, seperti putihnya kuda. Kuda kalau putih kan seperti kelihatan cahaya. Ya, wajahnya itu kalau bekas wudu bercahaya. Makin banyak bagian wajahnya dilebihkan, maka makin bercahaya. Tangannya dilebihkan, makin bercahaya. Kakinya dilebihkan, makin bercahaya. Nah, itu namanya dipinjamkan kalimat dari kuda. Itu apa namanya? Bercahaya nanti. Karena qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a an yutila gharratahu falyaf'al. Umatku, kata Nabi, mereka nanti dikenali pada hari kiamat ghurran, dipanggil ghurran. Mereka itu bercahaya wajahnya. Muhajjalin, tangannya dan kakinya bercahaya. Dari mana dia bercahaya? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudu. Faman istata'a, barang siapa yang ingin an yutila gharratahu, ya, yang dilebihkan, ya, bagian wajahnya bercahaya nanti, tangannya bercahaya, kakinya lebih bercahaya lagi, falyaf'al, maka lakukanlah. Maka kerjakannya. Disunnahkan untuk ghurrah dan tahjil. Wal akmal, dan paling sempurna fil ghurrah, dalam melebihi batasan wajah, bi an yagsil ma'al wajhi safhatal unuq wa muqaddimat ar-ra'si wal udhun, yaitu membasuh bersama wajah safhatul unuq, bagian depan daripada leher. Ya. Kemudian wa muqaddimat ar-ra'si, bagian depan, bagian kepala. Wal udhunain, dan kedua telinga. Jadi dapat semuanya itu. Ya, bagian depan, bagian kepala, terus telinganya, terus bagian lehernya, safhanya. Bukan hanya bagian wajahnya aja, tapi dilebihkan. Kalau dilebihkan nanti akan bercahaya itu semuanya. Kemudian wa fil yadain, di kedua tangan, ya sawibul adudain. Bukan hanya sampai siku aja, bahkan sampai adud. Ya, bahkan dikatakan sampai di sini, sampai ketiak ya, sampai apa, indikatif. Ya, dalam apa namanya, hadis Jibril, Ibn Smith, ya, itu katakan disunahkan sampai bahkan ilal katif, sampai pundak. Wa fi rijlain, di kedua kaki, ya sawibu saqain, sampai apa namanya, betis kita. Karena Ibn Smith juga dalam hadis Jibril, ilal apa namanya, rukbah, sampai ke lutut. Jadi anjurkan ketika wudu, ya sekali-kali kita, ya kita kalau bisa, kalau sudah jangan sekali-kali, ya dibiasakan. Kalau bisa dilebihkan. Kenapa? Karena luar biasa ini. Nanti Nabi, ya bahkan orang-orang nanti di hari kiamat mengenali daripada ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min atharin. Ya, bayangkan kita lebih terang nanti di hari kiamat, ya kita lebihkan bagian wajah dan juga apa namanya, kedua tangan dan kedua kaki kita. Tsummal wudu sunnatun lil junubi. Kemudian wudu juga disunnahkan bagi orang yang junub. Orang yang junub pengen dia itu belum mandi, enggak pengen mandi, wah, ntar aja mandinya. Ya. Sunnah untuk wudu paling tidak. Ya, walaupun yang afdal langsung mandi. Yang paling afdal orang yang junub langsung mandi. Bahkan para salaf itu, mereka itu kalau sebelum berhubungan sama istri, mereka siapkan dulu air. Kalau sekarang enak, udah tinggal buka keran, udah langsung ada air. Oh, dulu kan enggak, harus limbak dulu, harus nyari air dulu.
Mereka sebelum berhubungan istri udah siapin. Jadi langsung habis selesai berhubungan langsung mandi. Ya. Tapi kalau kita nggak kepengen, ya, untuk yang namanya mandi, ya udah, paling nggak wudu itu sunnah. Ya. Apalagi habis itu pengen makan, pengen minum, disunahkan wudu dulu. Kalau dalam keadaan hadas besar. Atau pengen nambah lagi, pengen berhubungan lagi, disunahkan sebelumnya wudu dulu. Ya, disunahkan untuk wudu dulu. Kemudian linaumihi, pengen tidur, disunahkan wudu. Nah, disunahkan wudu. Bahkan orang dalam satu riwayat, kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan wudu, malaikat Jibril hadir. Ketika sakar dicabut nyawanya, malaikat Jibril hadir. Ini insya Allah kalau sudah malaikat Jibril, lari nih iblis, lari setan. Kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya dianjurkan untuk kita ketika ingin tidur, bahkan selalu ketika kita hadas disunahkan untuk atau ingin berhubungan, tidak berhubungan sama istri, ya disunahkan untuk wudu. Ya walaupun habis itu batal tentu, ya tapi disunahkan untuk wudu. Au yashrabi, au bisurbi, atau ingin minum. Nah, ini junub ya, pengen tidur atau pengen berhubungan lagi atau pengen minum atau pengen makan, disunahkan untuk yang namanya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masih ada lagi ya bahas tentang wudu, mungkin 2 kali lagi pertemuan. Nanti makruhat wudu juga ada, makruhnya wudu. Soal mau ada yang bertanya? Iya. Tadi dari penyampaian tadi sama-sama ini, misalkan ada pekerjaan yang katakanlah kita seling itu, boleh nggak itu? Apa? Kita seling itu dari kandungan gerakan wudu tadi, kemudian kita seling, misalnya kita buka keran kebesaran nih, kemudian kita sudah berwudu, terus kita kecilin, itu kan artinya ada selingan. Oh, kan tadi batasan tadi jangan sampai kering. Kalau gitu doang sih nggak lama. Cuman gedein kecilin itu mah nggak masalah. Tadi kan qabla jafaf fil udwi, sebelum keringnya anggota tubuh, qablahu yang sebelumnya. Ya kalau pengen tangan berarti sebelumnya kan wajah. Nah wajah ini belum kering. Ya kalau cuma mengganti ini nggak masalah. Apalagi disunahkan al-iktisad. Disunahkan iktisad apa hemat. Ketika berwudu disunahkan hemat. Israf ini nggak boleh. Ya berlebihan dalam air. Ternyata kalau kita wudu, wah ini kebanyakan ya airnya. Nah, itu kan israf. Nah, disunahkan iktisad, disunahkan untuk disedikitin ya supaya hemat. Apalagi air masjid. Ada lagi? Dalam mualaf ada yang mengartikan masalah apa tartib apa beda tartib dengan mualaf kan bersambung. Kalau tartib kan berurutan ya. Kalau nggak salah dalam Safina itu, kalau nggak salah dalam Fardu itu mualaf kan beda di Fardu. Oh iya itu lidah imil hadat. Dukhulul waqti wal mualah lidah imil hadat. Jadi furudul wudu, syurutul wudu kan udah juga ya. Lahu syurutun khamsatun tuhuruma wa qawnuhu mumayyizan wa adima wa adamul mani'i min wusuli ma in ila basyaratil maksuli wa yadkhulul waqtu lidaimil hadath. Nah, ini cuma dizubat hanya udah masuk waktu aja. Tapi dalam kitab yang lain termasuk yaitu adalah mualah. Ya, lidaimil hadath bagi orang yang selalu keluar hadath. Dalam kitab Safinah itu dukhulul waktu wal mualah lidaimil hadath ditambahkan. Jadi bagi orang yang yang daimul hadath syaratnya itu ditambahkan yaitu al mualah dan juga dukhulul waktu harus masuk. Wallahu a'lam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah
ala bi dzikrillah tatmainnul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatin insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin ahdar Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatu si suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi hamdan kathiran daim mahabbatin nasaim wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata minni alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.